Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain wa ala alihi washabihi wasallim, amma ba'du. Ya, alhamdulillah, perdana kita mulai majelis arba'in ya, insyaallah setiap hari Rabu malam kita akan adakan pengajian atau majelis rutin, dan alhamdulillah sudah bersama narasumber kita Al-Muhtaram Ustaz Kiai Abdul Razik Mubarak. Pada Kiai, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Ya, hari ini mungkin Pak Kiai kita ingin ya sharing aja ya kepada teman-teman semua terkait ya mungkin masalah-masalah kehidupan ataupun ya tanya jawab seputar kehidupan, ataupun nanti ngobrol-ngobrol perkara iman, atau mungkin bisa disingkat ngopi ya kan, ngobrol perkara iman. Dan ya mungkin Pak Kiai juga bisa nanti sharing, memberikan nasihat ilmu kepada kita semua. Ya, kebetulan acara ini diselenggarakan oleh teman-teman dari MCR, yaitu Majelis Cinta Rasul. Nah, jadi alhamdulillah ya, salam salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Kiai, ini karena sesuai dengan tema kita ya, artinya awal pembukaan acara yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Majelis Cinta Rasul MCR ya. Nah, ini mungkin Pak Kiai bisa sampaikan ya, urgensinya apa kita mencintai Rasulullah, terus bagaimana sih cara membuktikan cinta kita kepada Rasulullah gitu. Sedangkan Rasulullah pun kita ketemu juga enggak ya, ada di zamannya juga enggak, tapi kita nih harus mencintai Rasul. Nah, ini bagaimana nih Pak Kiai bisa memberikan nasihatnya kepada kita semua tentang ya, bagaimana pentingnya kita mencintai Rasul dan kenapa kita harus mencintai Rasul. Apa tuh? Ya, bismillah. Yang pertama, alhamdulillah, Bang Nunggu Muhammad Zaki. Iya. Berarti kan kalau bicara mencapai temu itu kita ingat Aceh ya. Masya Allah. Sekarang ini memang Allah sedang beri ujian. Semoga kita doakan semoga saudara-saudara kita yang di Aceh Allah berikan keteguhan, kesabaran, dan Allah ganti musibah dengan yang lebih baik lagi sebagaimana. Amin insyaallah. Doa yang dianjurkan oleh Rasul ketika ada musibah, Allahumma ajirni fi musibati ya Allah. Berilah pahala kepada musibah yang menimpaku, makhlufli khairan minha, dan berilah gantian yang lebih baik. Amin. Insyaallah dan juga semua saudara pemerintah semuanya bersolid dalam membantu mengembalikan pemulihan. Itu yang paling penting. Siap. Yang kedua, terima kasih Bang Muhammad Zaki, yang anak muda yang sangat energik ya, semangat. Terus terang saya sangat mensupport ya acara ini, kegiatan ini, dan program ini. Kenapa? Karena memang saya jadi ingat dengan perkataan Pak Kiai saya. Jadi sekarang ini semua sudah diobral, keburukan, kemaksiatan diobral, betul. Itu juga kebaikan juga diobral. Maka kita jangan sampai kalah dengan keburukan itu. Artinya keburukan aja orang nggak malu untuk mengumbar keburukan. Ya, masa kita malu mengumbar kebaikan? Siap. Terlebih majelis arba'in ya, ini adalah diteringat dengan perkataan para sahabat ya, di mana itu selalu seperti mengadakan mungkin seperti inilah ijlis binaan misalnya. Mari kita duduk sesaat, meningkatkan iman, bicara iman sesaat. Nggak perlu panjang-panjang ya, setengah jam, 1 jam, atau bahkan 3 menit ya, kita duduk sesaat untuk meningkatkan iman. Apalagi temanya ini adalah juga diangkat oleh MCR, Majelis Cinta Rasul ya. Dan tagline di sini kita kalau teringat dengan Majelis Cinta Rasul itu kan hubbu Rasul, berarti hubbu sunnah Rasul, mencintai sunnah Rasul ya.
Sebagaimana hadis ini yang disampaikan oleh Imam Tirmidzi ya, man ahya sunnati, barang siapa yang ahya sunnah, yang menghidupkan sunnah, maka faqad ahabbani, sungguh ia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa mencintaiku maka kana ma'i fil jannah, kelak akan bersamaku nanti di dalam surga. Amin, insyaallah. Maka bicara menghidupkan sunnah ini memang sangat panjang ya. Karena kita mengenal ada namanya surah, sirah dan sarirah. Oh, jadi Surah ada Nabi, tiga. surah, sirah dan sarirah. Bagaimana surah Nabi, bagaimana Nabi penampilan Nabi, entah secara fisiknya, entah bagaimana secara wajah beliau ya. Misalnya contohnya sekarang namanya OOTD pakai. apa itu? Outfit of the day. Outfitnya ya, bagaimana ya? Outfitnya ya. Stylenya gitu. Stylenya lah. Misalnya contoh misalnya nih, ya kita sebagai pastinya kita kaum muslimin kita menutup aurat ya. Siap. Juga mungkin kita juga misalnya kita kaum muslimin yang memakai barang retensi, sorban ataupun warna hijau ini kan kita pasti ada dasarnya ya. Iya. Nah, kecintaan kita pada Nabi. Terus ada juga surah sirah. Sirah itu adalah sirah perjalanan sejarah Nabi. Kita mempelajarinya bagaimana Nabi dari beliau lahir sampai beliau meninggal itu penuh dengan pelajaran ya kan. Betul. Nabi dalam Dari sebagai lahir. panglima, Nabi sebagai seorang ibadah, Ya. Nabi sebagai seorang pedagang, pengusaha dan sebagainya itu kan sangat autentik, tak tertinggal kita pelajari. Lengkap gitu ya. Sebagai pribadi yang pakai komplit, itu sudah Allah siapkan. Dan yang ketiga adalah sarirah. Bagaimana fikir Nabi, bagaimana rahasia Nabi, bagaimana cita-cita Nabi, bagaimana Nabi itu memperjuangkan Islam ini, cahaya Islam bisa menyebar ke seluruh alam, semua umat Nabi selamat dari api neraka. Siap. Dan di antaranya adalah kita beranjak dari majelis ini. Ijlis binar bersama saatan, kita duduk sesaat untuk meningkatkan keimanan. Siap. Jadi ketika kita mempelajari, ya pentingnya kita ya. Jadi, mempelajari tadi 3 hal surahnya, bagaimana penampilan kita, ya mungkin kan kita mengidolakan orang aja, Ronaldo, Messi, bajunya Ronaldo Messi, ya kan? Rambutnya Ronaldo Messi, tapi ini Rasulullah, gitu. Penting juga sirahnya kita pelajari bagaimana perjuangan Rasul, bagaimana Rasul dan sarirah. Dan artinya kembali ke pertanyaan awal Pak Kiai, kenapa nih kita harus mencintai Rasul dan bagaimana cara mencintainya loh kita aja. Walaupun tadi ada bacaannya, tapi kan kita nggak pernah ketemu, nggak pernah ada di dalam satu masanya. Nah itu bagaimana? Ya. Jadi waktu itu pernah ya, Nabi ada ketika menjelaskan terkait hari kiamat. Dan kiamat itu tidak ada yang tahu selain Allah ya. Akan mal mas'ulul anha bi a'lam minas sa'il. Tidaklah yang orang yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Sampai Nabi pun tidak tahu kapan itu hari kiamat datang. Jadi ketika ada sahabat yang bertanya gitu, Nabi menyampaikan adalah misalnya beliau apa yang kau siapkan, maaf datang, apa yang kau persiapkan. Dan menyampaikan bahwasanya antam aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Baik. Maka dasar cinta itulah yang membuat insya Allah syafaat Rasul itu mengenai atau akan diberikan kepada mereka yang cinta padanya. Makanya cinta Rasul itu sudah tepat namanya. Majelis cinta Rasul. Majelis cinta Rasul. Bagaimana kita mengumpulkan orang-orang yang cinta kepada Rasul, yang berharap nanti di padang mahsyar Rasul juga cinta sama kita, bukan bertepuk sebelah tangan repot nanti. Ngakunya doang gitu, ternyata Rasul nggak cinta sama kita. Karena sesuatu itu kalau dimulai dari cinta itu akan enak. Ya kan? Suami istri kan dari cinta juga, ya kan? Kita kerja, itu cinta juga ya. Ya. Misalnya tadi ya Ronaldo dan Messi kan, dia kerjanya dia main bola kan, dia yang cintai kan, makanya enak kerjanya kan. Itu yang kita kerja tapi nggak senang dan cinta, wah tertekan. Bandung aja pokoknya. Ya artinya dengan awal cinta dan tadi bagaimana cara kita nih mencintai Rasul, ya kita udah nih maksudnya cinta kepada Rasul, tapi apa sih bukti cinta kita kepada Rasul sehingga Rasul tahu bahwa kita benar cinta sama Rasul dan Rasul cinta sama kita juga. Nanti ujungnya ini adalah
Rasul memberikan syafaat kepada kita? Ya, pertama memang pastinya jelas ya, ketika kita memang terlahir dari orang yang tidak tahu. Ya, makanya Nabi dalam hal ini semenjak kita lahir kan sudah kita dituntut untuk mencari ilmu. Minal mahdi ilal ilmu, utul ilma minal mahdi ilal ilmu. Dari semenjak lahir dari duluan ya itu kita kemudian sampai kita mengenal kita. Nah, artinya memang semua itu bisa kita raih dengan apa kita belajar. Dan belajar itu sama yang sekarang kan sudah sangat tadi ya diobrol kan. Kita bisa dari mana saja ya. Di antaranya adalah kita menonton acara ini bagian daripada kita belajar. Belajar. Kemudian juga dalam suatu kesempatan juga Nabi menyampaikan ya, tidak marotum diri adil jannah. Ketika kalian melewati taman-taman surga, farta'u maka matilah. Para sahabat bertanya apa itu taman-taman surga, maka Nabi bilang berzikir. Jadi halaqah zikir artinya perkumpulan-kumpulan yang di situ itu mengingat Allah. Ingat Allah itu bisa sangat luas ya. Entah itu dengan kajian, entah itu dengan bicara ngobrol santai, tapi ada makna iman dan sebagainya, meningkatkan iman dan sebagainya. Itu semua adalah merupakan riyadul jannah, taman-taman. Berarti tadi yang pertama belajar, kemudian kan sebagai bukti. Ini kalau kita udah belajar. Bukti apalagi nih yang membuktikan bahwa kan cinta itu perlu bukti Pak. Iya. Ketika kita bilang cinta, mana buktinya? Gitu. Ya, ada hal yang pertama kita mempelajari tentang Rasul. Nah, untuk yang keduanya bukti apa lagi nih harus kita laksanakan. Ya, tentunya yang kedua adalah setelah kita tahu, pastinya juga kita ilmu itu menuntut untuk dapat diamalkan. Maka karena apa namanya asyajar bila thimar, al ilmu bila amal, ilmu tanpa amal, ya, maka asyajarah bila thimar, seperti halnya pohon tanpa buahnya. Kayak kalau ada lagunya. Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbuah. Jadi, pohon beringin memang ada manfaatnya. Tapi alangkah lebih manfaatnya ketika depan rumah kita ada pohon mangga, ya kan? Ada berbuahnya. Maka berbuah itulah beramal. Maka insya Allah ya kita pastinya berusaha apa yang telah kita tahu itu untuk kita amalkan sedikit demi sedikit. Sebagai buahnya ini. Nah, itulah pembuktian cinta kita adalah dengan beramal. Jadi ketika kita sudah tahu, sudah mempelajari tadi kan batu. Oke. Jadi kata ya, gitu ya. Artinya ketika kita sudah tahu, kita sudah mempelajari, berarti kita amalkan, ya kan? Kita amalkan apa yang menjadi mungkin tadi ya, yang ketiga itu tadi itu sariroh ya, sariroh hadis-hadis Rasul yang mungkin nanti kita amalkan. Tapi kan Pak Kiai, hadis itu kan banyak Pak Kiai. Ya, hadis itu banyak. Ada nggak sih? Artinya mungkin kalau kita mau bahasa kerennya top 5 gitu. Artinya 5 amalan dari hadis Nabi yang kan kalau kita pelajari 2 hadis mungkin 600 ribuan ya. Lebih 600 ribu mungkin ya. Artinya agar teman-teman juga tidak kita mau ngapain mana nih. Nah, ini di segmen ini mungkin Pak Kiai bisa memberikan nih top 5 nih. 5 hadis atau 5 amalan yang mungkin berimpact bagi kita, memberikan impact dan juga dapat meningkatkan keimanan ketakwaan kita. Kira-kira 5-nya apa aja nih? Ya, jadi sebetulnya kalau bahasa lebih tepatnya yang familiar di tengah-tengah kaum muslimin atau umat Islam itu adalah memang ada beberapa angka-angka yang khusus. Misalnya kita ini adalah 14 atau arba'in. Oh, arba'in. Jadi makanya ada pas banget nih. Nah, tadi bisa arba'in. Arba'in. Majelis arba'in. Jadi majelis gabungan antara arba'in dan arba'in. Arba'in hari Rabu. Arba'in adalah kandungan hadis-hadis arba'in. Oh, jadi
favoritnya adalah 40. bukan 5 ya, ada 40 ya. 40. Jadi memang nanti setidaknya kita menguasai 40 hadis Arba'in Nawawi ini. Ini adalah intisari. Beliau juga yang menyusun adalah kitab Riyadhus Shalihin yang Siap. kita sangat terkenal di seluruh dunia. Mungkin next di segmen berikutnya kita akan bahas. Ya. Nah, dari situ adalah di yang sangat fundamental sekali di hadis itu adalah hadis Arba'in. Nah, itu di situ memang di antaranya memang ada kalau memang 5 memang kurang cukup nih. Kurang cukup ya. Jadi memang setidaknya kita 40 itulah. Wah, Nah, mantap. makanya jadi kita selalu stay tune terus. Stay tune terus Ya. ya. Berarti apa namanya? Ya mungkin nanti next ya Next, bisa kita bahas 40 itu apa aja. Ya. Yang paling mudah sekali adalah di hadis pertama itu ya yang disampaikan adalah terkait dengan bagaimana urgensi niat. Niat. Oke. Innamal a'malu binniyat. Ya. Jadi segala sesuatu itu sahnya sesuatu adalah terkait dengan niatnya. Jadi kita bahas yang pertama dulu ya. Pertama dulu niat. Jadi tadi harus ada 5 teman-teman. Ini ada 40 ternyata. Nah, ini kan ilmu baru bagi kita. Yang tadinya biasanya kita kan kalau melihat apa 5 yang terbaik apa ini ternyata ada 40 hadis yang utama dibahas dalam hadis Arba'in. Yang pertama tadi tentang niat. Tekan urgensi niat. Niat. Oke. Jadi hadisnya seperti apa dan maknanya seperti apa Pak Kiai? Iya. Jadi hadis ini memang menjadi dikatakan sebagai sulusul ibadah, sepertiga ibadah. Atau sulusul ilmi, sepertiga ilmu. Kenapa? Karena amalan kita itu kan terdiri dari 3 komponen ya, yaitu komponen hati, ya, kemudian lisan, ucapan, kemudian badan kita. Jadi di hati itu menjadi mewakili sepertiganya. Nah, niat ini sangat panjang dan lebar ya. Kenapa? Karena dari niat itulah akan muncul sebuah keikhlasan. Dan ikhlas adalah intisari dari segala amalan. Karena Allah Ta'ala hanya akan menerima amalan yang berdasarkan keikhlasan. Dan susahnya yang tak ikhlas adalah hanya Allah Ta'ala saja. Jadi apa nanti muaranya dari niat itu ujungnya menjadi keikhlasan. Sehingga ujungnya dari keikhlasan tadi adalah diterimanya amal kita. Iya. Nah, bicara masalah ikhlas ini sangat luar biasa nih teman-teman sahabat Majelis Arba'in. Jadi disebutkan dalam kitab Fathul Qorib ya, atau ya secara daripada kitab dari disebutkan dalam kitab ya Fathul Qorib. Di situ dijelaskan bahwasanya terkait dengan hak niat itu. Ini ada 8 poin penting dalam hal niat. Dia menyampaikan hakikatun, hukmun, mahalun, wa zaman. Kaifiyatun, syartun, maksudun, hasanun. Ada 8 poin penting terkait masalah niat. Siap. Artinya niat ini berarti akan panjang terus. Panjang dan lebar. Artinya mungkin nanti akan ada sesi khusus kita bahas tentang mengupas tuntas tentang niat. Mungkin dagingnya nanti ini res-resannya dulu nih. Yeah. Oke. Mungkin di segmen terakhir ya sambil menyambung nanti bahwa ketika segala sesuatu itu tergantung pada niatnya, apakah segala amal itu baik amal baik ataupun amal yang buruk itu sesuai dengan niatnya gitu. Udah dihitung belum pahalanya nih kalau mulai niat nih. Misalkan kita beramal baik baru niat tuh kan saya mau nyumbang buat korban, saya baru niat nih duitnya belum ada gitu. Kebaikan. Nah, tapi atau kita berbuat amal buruk nih. Kalau niat keburukan nih malah unik, niat keburukan belum dicatat keburukan. Oh. Selagi kita belum mengamalkan. Ya murahnya Allah ya. Niat kebaikan udah dicatat satu kebaikan hasanah. Walaupun belum melakukan. Meskipun memang secara tepatnya itu bukan niat tapi dia azam. Nanti ada perbedaan, ada niat, ada niat, ada azam. Iya. Sebaliknya adalah ketika keburukan kita baru niat doang nih, ini belum dicatat keburukan sehingga orang tersebut mengamalkannya. Oke, berarti ini juga berarti kalau kita berbuat buruk minimal baru niat aja kita minimal harus sudah tersadar ya, supaya nggak jadi dosa. Gitu. Tapi ketika kita beramal kebaikan, ya artinya baru mau niat aja. Artinya kita mau niat mau ngaji, mau niat mau beramal, mau ke masjid, baru niat ya.
Itu sudah ada nilai. Sudah ada nilai. Sampai ada disisahkan satu ulama itu ketika beliau bangun tidur tuh dia sudah pesan niat sehari itu. Oh. Hari ini saya akan sedekah, hari ini saya akan bantu orang tua, hari ini saya akan bercerita nama seterusnya. Berarti kalau bahasa anak sekarang Ustaz namanya life hack ini. Jadi bagaimana apa bisa juga artinya karena udah tahu ya kan. Bagus juga nih teman-teman. Artinya kita bangun tidur niat aja yang baik-baik ya. Artinya kita mau niat mau sedekah, mau ngasih makan orang. Dan itu kan gratis. Iya, kalau bayar, kalau keluar duit ya kan, baru niat aja. Artinya minimal walaupun amalnya nggak banyak, ya minimal pahalanya ada banyak kan gitu Pak Kiai. Karena kata Imam Al-Junaid itu mengatakan dalamnya ya, jadi barang siapa yang membuka pintu niat ya, sampai pintu niat maka Allah akan membukakan 70 kemudahan. Namanya seperti itu. Berarti artinya memang tugas kita ya, semua berawal dari niat itu. Berawal dari niat sehingga ngapa-ngapain mudah ya kalau niatnya udah baik ya. Dimudahkan. Gitu. Jadi begitu teman-teman, artinya di segmen ini, segmen kita ya, pertemuan yang pertama tadi Pak Kiai sudah menjelaskan terkait bagaimana urgensinya pentingnya kita mencintai Rasul, bagaimana kenapa sih harus mencintai Rasul ya, salah satunya tadi supaya kita dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cinta ya. Nah ini kan kuncinya, tujuan kita hidup kan pengen masuk surga, kuncinya mah udah ada Pak Kiai ya kan, tinggal tiketnya kayaknya siapa barang-barang aneh ya, gitu ya kan, itu yang pertama Usaha untuk memenuhinya ya. Betul, Ya sudah. kuncinya udah ada Ya, tapi menang saja. lubang pintunya lewat mana ya? Ya kan? Kemudian yang kedua tadi ada banyak hadis, salah satu yang dibahas adalah hadis tentang niat ya, artinya kan kita sering juga ya dalam kasus hukum misalnya tidak ada niat jahat gitu ya kan, atau seperti Iya, itu juga dibedakan. gitu ya kan, Unsur kesengajaan. atau tidak ada niat jahat ya kan, atau tadi niat, walaupun niat, kalau niat ini unik juga tadi ya Pak Kiai dijelaskan, kalau niat baik langsung dapat pahala, dapat kebaikan, tapi kalau niat buruk belum, yang penting kagak ngelakuin, kagak dihitung ya. Jadi itulah ya, terima kasih teman-teman di segmen ini ya, semoga ini dapat menjadi ibroh ya bagi kita, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Terima kasih juga Pak Kiai ya sudah hadir di majelis ini ya, insya Allah kita akan rutin setiap Rabu malam. Silakan nanti bisa gabung di grup WhatsApp kita atau bisa follow di sosial media kita. Dan juga terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah hadir memberikan ilmu dan nasihat untuk kita semua. Semoga dapat bermanfaat. Kita tutup dengan bersama-sama baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Teguh Muhammad Zaki undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.